Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Munaji. Berbagi sebisanya dan seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Di video kali ini saya akan berbagi, lebih tepatnya mengulas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di blog saya munaji.com. Pertanyaan ini memang sudah saya jawab, tapi saya jadikan konten video dan mungkin ada sedikit tambahan ulasan dari jawaban-jawaban atau pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang dibahas ini lebih banyak mengenai tentang YouTube AdSense, rata-rata tentang YouTube dan yang kaitannya dengan copyright, tentang duplikasi atau tentang terlalu lama disetujui dalam monetisasi. Baiklah, tidak panjang lebar, saya akan memulai dari pertanyaan tentang konten, yaitu dari Wahyu. Bang, mau tanya, konten yang digunakan ulang itu apa? Tapi kalau memang kena copyright di YouTube tersebut bakalan ada klaim hak cipta. Tapi punya saya tidak ada klaim hak cipta. Konten saya kumpulan video dari Instagram. Di web sana, di blog sana saya sudah menjawab, yaitu konten duplikasi, konten reuse atau konten reuse ya. Jika konten itu sudah ada yang menggunakan dan sudah ada yang monetisasi atau mudahnya konten dibuat orang lain, ini sebenarnya masih kaitannya dengan hak cipta. Meskipun tidak ada teguran klaim, tapi sistem review menilai itu material konten yang digunakan ulang. Jadi kalau saran saya, selagi proses pengajuan hingga diterima, jangan ada material audiovisual dan lain-lain yang diambil dari orang atau media lain, tapi bikinan sendiri. Setelah diterima baru bisa diotak-atik seperti biasanya. Nah, itu terkait dengan konten duplikat. Memang ini dulu pengalaman saya tidak ada pemberitahuan secara detail ya, tapi ini masih kaitannya dengan konten copyright, yang kena copyright. Jadi apa saja konten yang digunakan itu dan maksudnya apa? Konten digunakan ini sepengetahuan saya dan sebisa saya. Konten yang digunakan ulang itu seperti ini. Jadi misalnya si A punya konten dan bikin konten. Dia itu merekam sendiri, materialnya tentu dari sendiri karena dia membuat sendiri meskipun idenya itu dari mana. Dan diupload di media sosial seperti Facebook atau Instagram. Nah, terus kemudian oleh saya download dan digunakan untuk konten di YouTube. Jadi itu sebenarnya konten siapa? Konten apa konten saya? Tentu itu konten si A. Itu salah satu konten yang digunakan ulang. Yang keduanya seperti ini, misal merekam, baik itu di acara televisi atau konser. Nah, itu secara sederhana memang kita yang membuat. Kita merekam acara di TV, acara konser, misalnya seperti itu. Itu memang saya yang merekam ya. Apakah itu layak diklaim? Itu adalah milik saya, itu adalah buatan saya. Ya memang itu saya yang merekam, tapi acara tersebut atau konser tersebut apakah kamu juga yang membuat, kamu juga yang mengonsep? Bukan kan? Itu adalah konsep orang lain, itu adalah acara orang lain yang diacarakan, ditayangkan secara umum, boleh dilihat oleh siapa saja. Tentunya mereka punya hak cipta atau hukum-hukum lain. Nah itu, jadi itu tidak bisa digunakan karena itu termasuk konten duplikat atau konten duplikasi ya. Itu tidak bisa digunakan ulang dan itu ada di ketentuan YouTube ya. Satu ya. Jadi
Konten yang digunakan itu apa? Yaitu konten menggunakan konten atau material video, baik itu jenis audio, visual, baik itu pernah bahas kayaknya ya di sebelumnya, atau material seperti itu, materi-materinya puisi, karya drama, itu orang lain yang kita jadikan konten itu tidak boleh digunakan karena itu hak ciptanya adalah orang lain ya. Oke, satu. Terus yang keduanya dari Ardat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya satu. Ini ada berapa? 4 pertanyaan. Saya mempunyai 3 saluran channel dalam satu akun. Apakah aman? Yang keduanya, saya mempunyai saluran channel utama yang lagunya saya hapus karena ada copyright dan sekarang channel itu kosong tanpa lagu, yang tinggal hanya subscriber aja. Apakah aman kalau saya biarkan tanpa diisi lagu? Yang ketiga, apakah saluran channel utama yang saya hapus dan hanya tinggal saluran channel yang saya kaitkan, mungkin ini merek ya, saluran merek, apakah aman? Saya mempunyai satu saluran channel yang khususnya untuk mengupload lagu yang berisi Creative Commons. Ada yang berhasil tanpa terkena copyright dan ada yang terkena copyright. Apakah kalau saya biarkan? Apakah aman kalau saya biarkan? Atau saya hapus lagu yang terkena dan lagu yang tidak copyright saya biarkan, apakah aman? Dan apakah saluran channel saya dimonetisasi? Mohon dijawab satu persatu. Oke, satu persatu. Jawabannya ada enggak ya? Oh, ini saya sudah pernah menjawab. Pertama, beberapa channel dalam satu email, artinya satu email atau satu channel ya, itu memang dibolehkan dalam satu channel itu membuat channel lain, yaitu merek ya. Kalau saya memang melakukan itu dari channel utamanya munaji.com. Nah, saya membuat tambahan channel dan dari channel tersebut itu tambahkan channel. Nah, itu biasanya dalam bentuk merek ya, channel merek ya. Itu seperti misalnya ini, contoh saja ya, channel yang baru saya buat itu Jiwa Nara, itu vlog saya ya, nanti ada di deskripsi, silahkan subscribe. Promosi juga nih. Tentunya selain itu juga, saya juga selain dari channel munaji.com sebagai channel utama, saya ada channel anonim dengan bukan nama saya ya. Itu menggunakan dan juga saya buat channel merek, dan sampai saat ini aman, tidak ada masalah apapun. Dan itu memang karena itu fitur tambahan yang dibolehkan, tentu itu boleh ya. Tapi memang kadang ada masalah, misalnya seperti ini. Email itu apabila terkena copyright channel utamanya ya, nah nanti bukan copyright, pelanggaran yang sudah tingkat akut, mungkin karena tidak bisa mengakses beberapa fitur, ada dampak pada channel merek tersebut. Itu tidak bisa diakses tapi bisa dibuka. Itu dulu kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau salah ya koreksi ya, silahkan komen. Itu. Jadi channel utama saya mengalami teguran yang sudah lebih dari satu ya, itu pelanggaran beberapa dan mengakibatkan beberapa fitur tidak bisa digunakan. Nah, dampak dari channel merek pun itu sama, tidak bisa diakses tapi bisa dibuka, di view oleh orang lain. Artinya jumlah tayang atau penambahan subscriber akan terus diakses ya. Terus yang keduanya, channel tanpa video tidak memiliki resiko apapun, tapi sesekali dibuka supaya tidak dianggap channel sampah. Ya memang saya juga punya channel yang hanya untuk menonton atau mencari kata kunci yang dari YouTube, itu memang menggunakan channel tanpa video. Itu tidak masalah, tidak menyebabkan apapun ya. Tapi ini yang ditanyakan mungkin, oh itu jadi channel utamanya kosong,
Nah, itu ada channel merek. Nggak apa-apa, saya juga punya yang demikian ya. Channel utamanya nggak digunakan untuk membuat konten gitu. Nah, apakah terdampak untuk monetisasi? Tentu kalau monetisasi itu harus ada video, ya ada video yang dalam pengaturnya itu publik, bukan privat. Kalau jam tayang yang dari video yang di privat atau pribadi itu tidak terhitung, ya. Jam tayang yang terhitung yaitu yang dipublis secara umum. Ini nggak apa-apa ya, channel tanpa audio itu nggak apa-apa. Itu bahkan kalau channel hanya visual itu apa ya namanya, bisa kalau memang itu sudah mencapai 4K dan 1K itu bisa dimonetisasi, yaitu meskipun tanpa audio ya, hanya visual. Tapi kalau yang saya lihat dari orang lain, pendapat orang lain itu agak susah channel yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, aman ya, artinya nggak melanggar. Yang penting visualnya tidak melanggar. Yang ketiganya, mohon untuk ini saya belum mengetahui, belum pernah melakukan, tapi opini saya kalau channel utama dihapus dan disisihkan channel merek yang masih satu email, saya rasa aman. Ya memang ya, saya belum pernah ya melakukan ini. Tapi coba kalau itu dihapus, apakah channel mereknya itu masih bisa diakses atau tidak, silahkan dicoba seperti itu. Kalau bisa diakses, dibuka, berarti artinya masih aman ya, artinya masih bisa diakses dan untuk melakukan monetisasi atau lain sebagainya. Kayak gitu ya. Yang keempatnya, menggunakan video komen kreatif atau CC memang secara lisensi terbuka, tapi apabila video berubah, nah gini, ada aturan YouTube, sebentar ya, yang jenis konten yang dapat dimonetisasi itu gimana ya, lupa ya. Nah ini saya menggunakan konten bebas royalti atau komen kreatif. Anda dapat monetisasi konten bebas royalti atau Creative Commons jika perjanjian lisensi memberikan hak kepada Anda untuk menggunakan secara komersial. Kadang pemilik hak mengharuskan untuk mencantumkan nama pembuat dalam daftar kredit atau memberikan bukti pembelian agar konten tersebut dapat digunakan dalam video Anda untuk tujuan komersial. Nah ini ya, jadi kalau menggunakan komen kreatif ini memang bisa dibolehkan oleh YouTube, tapi dengan catatan harus mempunyai perjanjian lisensi. Jadi nanti mungkin bisa bagi hasil atau sejenisnya ya mungkin, atau bisa mutlak menggunakan dengan catatan kita menanamkan kredit atau pemiliknya, itu bisa di deskripsi atau menyebutkan mungkin ya, atau di videonya ada kredit dari mana kayak gitu. Tapi kalau menurut saya seperti ini, komen kreatif itu sekarang masih ada nggak ya fitur itu? Jadi video itu bisa menggunakan lisensi YouTube standar atau lisensi komen kreatif, atau bisa digunakan ulang. Nah, beberapa kasus yang pernah saya baca seperti ini, dia menggunakan video yang komen kreatif karena pengaturannya seperti itu, bisa difilter dulu ya, dan kena hak cipta ternyata. Nah mungkin itu karena pengaturan di video tersebut itu sudah dirubah menjadi lisensi YouTube standar, artinya sudah tidak bisa digunakan ulang. Nah artinya itu sudah standar ya, standar berarti nanti dampaknya terkena konten ID atau copyright atau sejenisnya ya. Terus channel yang memiliki video terkena hak cipta terlalu sering membuat, oh ya, nah itu memang dampaknya kalau terlalu sering mendapatkan pemberitahuan klaim hak cipta itu, ya itu dampaknya reputasi channel YouTube menjadi jelek. Dan apabila berkali-kali, pertama mendapatkan teguran diam-diam saja, ya ada peringatan, pertama peringatan, yang kedua teguran. Nah teguran yang pertama itu hanya tidak bisa mengakses beberapa fitur, yang kedua
pelanggaran lebih berat mungkin. Dan yang ketiga yaitu banned ya, penghapusan channel secara paksa atau penghapusan video secara paksa. Kalau hanya videonya saja itu lebih baik, tapi kalau hanya channelnya ya udah, mau nggak mau kamu harus membuat lagi. Intinya seperti ini. Kalau untuk tujuan monetisasi menghasilkan uang dari YouTube itu jangan menggunakan yang seperti itulah ya. Hindari konten-konten yang seperti itu. Lebih baik sobat membuat video sendiri, merekam menggunakan video, tapi bukan merekam yang tadi saya sebutkan, acara orang lain, TV atau konser yang direkam. Nah itu bukan konten buatan sendiri, tapi itu konten orang lain yang direkam ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang ke berapa ya? 3 ya. Dari Winda. Maaf mau tanya, channel saya 2 kali ditolak monetisasi alasan pihak YouTube konten yang digunakan ulang. Saya bingung konten mana yang digunakan ulang, tidak ada notifikasinya, sedangkan semua konten real buatan hasil rekaman saya sendiri, tolong bantuannya. Nah, ini tadi ya. Jawaban saya, rekam sendiri itu dari acara, merekam diri sendiri, atau rekam acara seperti TV, atau merekam di desktop tapi acara orang lain dan menggunakan ya itu sama saja menggunakan material orang lain ya. Ini belum jelas juga ya. Kalau sedangkan semua konten real buatan rekaman saya sendiri. Nah ini rekaman itu apakah rekaman desktop dari acara orang lain atau acara konser misalnya, itu tidak boleh digunakan, termasuk audionya. Apakah itu memang benar buatan sendiri Anda sebagai konser, ataupun umpamanya kayak gini, ada acara-acara dangdut misalnya atau acara-acara yang di YouTube, atau kalian atau sobat memutar melalui desktop musik terus direkam, itu kan sama saja, itu konten orang lain yang memiliki hak cipta dan direkam oleh saya. Itu tidak boleh, YouTube tidak membolehkan itu. Dan kalau konten yang semacam itu lebih baik jangan digunakan ya. Nah, ini memang belum jelas bagaimana rekamannya itu yang bagaimana ya. Kalau rekaman seperti saya merekam seperti ini ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau merekam acara itu yang tidak. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya dari Yunaw. Ya ini itu tidak diketahui, anonim ya. Di blog saya memang membolehkan semua orang bertanya meskipun itu tanpa nama, karena kalau saya sendiri begini, saya akan menjawab pertanyaan orang lain meskipun itu tanpa nama, karena saya tujuannya untuk berbagi, tapi sebisanya saja ya, bisanya dan seadanya kemampuan saya. Nah, dan yang keduanya, saya berpikir begini, ketika orang membutuhkan sesuatu, baik itu jawaban ataupun materi yang lainnya, kalau membutuhkan bagaimana rasanya lah ya. Kalau membutuhkan pasti bagaimana gitu, apalagi kalau intinya tujuannya untuk membantu saja ya. Oke, Bang mau tanya, konten saya kan masalah pijat vitalitas. Oh ini memang begini ya, wajar you know. Dan tunggu bentar ya, ending. Baik lanjut, ini dari Yunaw, itu konten masalah pijat vitalitas, dan pasien saya hanya memakai celana dalam saja, jadi kemarin ditolak monetisasi karena konten menunjukkan gambar seksual. Konten saya berbagi tips-tips pemijatan vitalitas dan pijat full body. Jadi gimana Bang, yang harus saya lakukan? Kalau dihapus videonya hilang semua jam tayang dong. Jam tayangnya hilang. Jawaban saya sebagai konten kreator, saya rasa sudah membaca ketentuan konten dari YouTube. Jenis konten yang menunjukkan berbau seksual, ketelanjangan untuk tujuan kepuasan tidak dibolehkan kecuali dengan tujuan untuk pendidikan dan seni. Itu berakibat teguran, pembatasan, penghapusan video maksudnya ya.
Kalau video dihapus tentu jam tayang hilang. Sebagai saran, coba video jadikan hanya untuk dewasa. Selain itu, coba di deskripsi judul dirubah. Oh, maksudnya deskripsi dan judulnya dirubah, termasuk thumbnail ya. Jangan ada kata-kata yang kaitannya dengan konten vulgar seperti itu. Terus kalau tetap tidak bisa dan tidak lolos, berarti harus dibuang dan buat lagi videonya, dirubah konsepnya yang lebih edukatif. Jadi ini kontennya konten vulgar pijat ya intinya, yaitu memang di ketentuan kebijakan konten kalau nggak salah itu konten semacam itu dibatasi ya, dibatasi termasuk iklannya. Jadi iklannya dibatasi, kadang muncul kadang tidak, dan juga dibatasi pengunjungnya, yaitu hanya untuk orang dewasa. Nah, jadi intinya seperti ini. Memang kita buka saja ya, saya nggak mau sok tahu juga ya, ini ya, ini buka. Nah ini pedoman konten yang cocok untuk pengiklan ya, diantaranya ada konten khusus dewasa ya. Nah ini tadi kan termasuk konten dewasa ya. Nah, ini kategori terbatas atau tanpa iklan, konten seksual dan vulgar tadi ya, seperti yang ditanyakan. Tindakan atau simulasi seksual vulgar yang ditunjukkan untuk membangkitkan gairah seksual, ini terbatas ya. Terus ketelanjangan tadi masuk semuanya ya, konten yang menjurus ke arah seksual. Nah ini konten yang terbatas atau iklannya dengan ikon kuning seperti ini ya. Terus konten berisiko berbahaya ini ya. Terus yang keduanya ini ada di pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Dan selanjutnya ini ada konten yang dikenai pembatas usia. Nah ini yang dikenai pembatas usia yaitu konten vulgar. Konten vulgar. Mana konten vulgar? Nah ini jenis konten vulgar yaitu pengganti alat kelamin, payudara. Nah ini nanti linknya saya cantumkan saja di deskripsi, silakan baca sendiri kalau yang masih penasaran dan kurang paham. Tapi intinya seperti ini. Lampunya mati ya Pak. Konten yang semacam itu memang dibolehkan tapi dengan tujuan untuk edukasi. Edukasi itu seperti contohnya misal kalau yang ada di keterangan itu seperti ini, tentang kanker payudara mungkin ya kalau nggak salah ya. Mana ya lupa ya. Jadi tentang perawatan payudara atau cara bagaimana ya, itu tujuannya untuk edukatif ya, bukan untuk kepuasan atau bagaimana. Mungkin kalau video dari siapa ini tadi, Mas Yuno, nah itu mungkin karena ada konsepnya kurang pas ya, jadi vulgar dalam menunjukkan kata-kata dengan kata-kata tidak sopan saja itu dibatasi. Ini apalagi baru pengajuan. Intinya lebih baik diperbaiki saja ya. Nah itu untuk pertanyaan ini silakan dibaca di deskripsi saja ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Henry Yoga Ekana, dari Henry Yoga Ekana. Tanya, Mas, tanya. 1. Channel saya masih kena teguran sampai 24 Agustus, sedangkan ini tahun lalu ya, mungkin ya. 2 bulan lalu pertanyaannya. Sedangkan masa mengumpul subscriber jam tayangnya sudah ngajuin sabar tayang dan saya sudah ngajuin monet. Kalau misal kita sangat aktif berkomentar di channel lain, misal bisa komen sampai 500 kali sehari, apa itu aman? Karena hal ini juga sangat efektif agar channel kita di subscribe juga. Apa ini nggak apa-apa? Jawaban saya, nanti kalau sudah terkumpul syarat itu ajukan lagi, tapi usahakan jangan ada teguran satupun biar lebih cepat. Masalah aktif komen dengan jumlah segitu, saya sendiri belum pernah membaca ada larangan yang tidak membolehkan komen, yang
membaca larangan ya. Maksudnya belum pernah membaca larangan komen sebanyak itu. Yang tidak dibolehkan yaitu komen spam, tidak sopan dan lain-lain, termasuk komen dengan robot. Jadi saran saya, saya rasa asalkan komennya natural, hanya sebagai respon yang sesuai dengan tema, syukur-syukur solutif, boleh dan aman. Dan itu salah satu cara mengenalkan channel. Itu pendapat saya Pak Guru. Oh ini Pak Guru kebetulan ya. Nah ini jadi kayak gini, nah ini karena dia itu sudah mengajukan. Kalau misal aktif komentar apakah akan berpengaruh atau aman ya. Nah jadi memang salah satunya channel saya masih kena teguran. Ini masih channelnya itu masih kena teguran ya. Biasanya teguran itu kan selama berapa hari ya? 3 bulan atau berapa ya, lupa ya. Ya 3 bulan kalau salah. Nah itu selama ketika mendapat satu teguran jangan melakukan lagi. Nanti kalau terlalu sering otomatis beberapa fitur tidak bisa digunakan atau bisa di banned. Yang keduanya, komen terlalu banyak. Kalau komen ke banyak channel itu nggak masalah saya rasa, tapi komennya jangan spam ya. Bertindak komennya itu yang natural, jangan yang aneh-aneh. Jadi saya juga sering melakukan komen-komen di channel yang satu tema dengan saya. Misalnya komen, ya ini keren, saya belum tahu ini ilmu baru atau bagaimana, atau memuji-muji pemilik channel tersebut. Nah, dan di sana nanti minta feedback balik atau minta sub. Jangan melakukan dengan kata-kata sub for sub tanpa sub balik atau lain sebagainya. Itu jangan seperti itu ya. Lebih baik komennya natural, memuji channel atau setidaknya menambah pengetahuan dari kekurangan video tersebut yang sobat komen. Nah itu ya, itu boleh-boleh saja. YouTube juga tidak pernah melarang untuk, bukan tidak pernah, dalam aturan YouTube tidak ada larangan untuk berbuat komen. Oke, termasuk melakukan sub, kecuali sub for sub ya, dengan yang tidak normal. Pertanyaan selanjutnya, Bang mau tanya, kalau misal channel saya isinya video editan dari potongan drama atau film yang saya cut lalu gabungkan ditambahkan background musik seperti video musik, apakah itu bisa monetisasi? Misal dalam channel saya tidak ada keterangan atau pemberitahuan ada klaim hak cipta pada bagian pembatasan, semua bersih, sudah mencapai 1000k dan 4k jam tayang, apakah bisa monetisasi? Dan apabila misal channel saya bisa monetisasi tapi ternyata di dalam video saya ada yang terkena klaim, apakah nanti akan mengganggu saat proses monetisasi? Apakah saya harus menghapus video tersebut sebelum proses pengajuan? Jawaban saya adalah bagaimana ini. Dulu saya melakukan itu edit visual seperti acara TV, lolos tanpa klaim hak cipta, tapi ternyata masih termasuk konten duplikat. Penjelasannya ada di, oh ya saya sudah pernah membahas ini ya. Pengajuan kedua, saya dulu keadaan channel bersih pelanggaran tapi ditolak karena ada karya visual milik orang lain, keterangan konten duplikat. Nah, pas pengajuan selanjutnya saya hapus video yang dianggap duplikat baru diterima. Ya, jadi seperti ini ya. Ini apalagi mengambil potongan-potongan dari film-film ya, itu kan karya orang lain ya, itu sudah jelas karya orang lain yang memiliki hak cipta. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Konten duplikasi itu meskipun tidak ada keterangan notifikasi bahwa video saya kena copyright, tapi itu termasuk konten duplikasi karena yaitu unsur tadi, video yang direkam dari TV atau lain sebagainya. Tadi sudah saya bahas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yuno, Bang udah monetisasi hari ke-6, makasih banyak bimbingannya, semoga makin maju ya. Amin, selamat, sama-sama. Kebanggaan besar bagi saya apabila
berbagi sebisa di blog ini bisa memberikan manfaat. Oke, kayaknya udah bisa ya. Nah itu ya, jadi beberapa pertanyaan di blog saya mengenai kaitannya dengan monetisasi dan channel YouTube ya. Dan ada beberapa lagi yang kembali dan mengatakan sudah berhasil monetisasi, itu pengakuannya karena mengikuti apa yang ada di blog saya ya. Matur nuwun, terima kasih kalau tulisan saya, ocehan saya berguna ya. Dan semoga juga berkembang juga website atau channel saya. Amin. Ya. Oke, itu saja berbagi kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang di seluruh jajaran elemen, dan tentunya ini berbagi sebisa saya dan sepengetahuan saya. Kalau masih banyak kurang-kurang ya mohon maaf sebesar-besarnya, dan itu memang kesalahan saya juga manusia biasa ya. Apabila bermanfaat ya matur nuwun sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe mengaji.com. Oke, dan juga channel baru saya ya yang belum ya, itu tentang aktivitas saya ya, nyampal, tapi ya subscribe saja ya supaya monetisasi, mencari uang juga itu nanti. Oke, itu berbagi saya. Kalau ada efek monetisasi itu karena memang rezeki saya ya. Tujuan saya mutlak untuk berbagi sebisanya. Prinsipnya ketika saya berbagi kepada 1000 orang, 100 orang, ilmu saya tidak akan berkurang. Justru ilmu saya akan berkembang dan banyak, dan bisa digunakan oleh orang lain. Munajid.com, berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.